Setelah fana dan baka, perjalanan hati menjadi semakin jernih. Di titik ini, seorang hamba mulai melihat sesuatu yang berbeda. Bukan hanya peristiwa, tetapi jejak Allah dalam setiap peristiwa. Inilah yang disebut para arif sebagai tajalli, penampakan kehendak dan sifat Allah dalam realitas kehidupan. Pertama-tama perlu kita pahami dengan adab. Tajalli bukan melihat zat Allah. Tajalli adalah menyaksikan bagaimana sifat-sifat Allah bekerja dalam hidup. Ketika keadilan tampak dalam keputusan, itu tajalli sifat al-adl. Ketika kelembutan hadir di tengah ujian, itu tajalli sifat ar-Rahman. Ketika hikmah tersembunyi dalam musibah, itu tajalli al-Hakim. Hati yang jernih mulai membaca kehidupan sebagai cermin sifat-sifat Allah. Orang yang belum sampai hanya melihat kejadian. Orang yang mulai merasakan tajalli melihat tanda. Hujan bukan sekadar air tetapi rahmat. Sakit bukan sekadar penderitaan tetapi pendidikan. Keberhasilan bukan sekadar hasil kerja tetapi pemberian. Dunia berubah menjadi ayat-ayat hidup dan hati membaca setiap ayat dengan rasa tunduk. Selama kita hanya melihat peristiwa, kita mudah membenci keadaan. Namun ketika hati mulai menyaksikan tajalli, kita tidak lagi berhenti pada pertanyaan apa yang terjadi, melainkan bertanya, apa yang Allah ingin perlihatkan kepadaku melalui ini? Musibah tidak lagi sekadar menyakitkan. Ia menjadi jendela untuk melihat kelembutan Allah yang tersembunyi. Nikmat tidak lagi membuat sombong. Ia menjadi pengingat akan kemurahannya. Tajalli membuat hati lebih lembut, lebih peka dan lebih tunduk. Namun di sini juga ada bahaya. Jika seseorang merasa aku menyaksikan tajalli dan mulai merasa dia istimewa, maka ego masuk kembali. Tajalli sejati tidak membuat seseorang merasa tinggi, justru membuatnya semakin takut, semakin rendah hati. Semakin banyak ia melihat tanda-tanda Allah, semakin ia sadar bahwa dirinya hanyalah hamba kecil yang diberi kesempatan untuk menyaksikan sedikit rahasia. Orang yang hidup dalam tajalli tidak selalu berbicara tentang pengalaman ruhani. Ia hidup biasa, namun batinnya berbeda. Dia tidak panik saat keadaan berubah. Dia tidak berlebihan saat dunia menyenangkan. Dia melihat semua sebagai panggung kehendak Allah. Setiap hari menjadi pelajaran, setiap kejadian menjadi pesan, dan setiap pertemuan menjadi takdir yang bermakna. Tajalli bukan sesuatu yang dicari dengan ambisi. Dia hadir ketika hati telah dibersihkan, bukan untuk membuat kita merasa istimewa, tetapi untuk membuat kita semakin tunduk. Ketika dunia tidak lagi terlihat kosong, ketika setiap peristiwa terasa berbicara tentang Allah, disitulah tajalli mulai berbisik. Dan pada akhirnya tajalli bukan tentang melihat sesuatu yang luar biasa, tetapi melihat yang maha luar biasa di balik